akan menjelaskan tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, ini untuk 7 ruang 1 dan 7 ruang 2. Di akhir ini nanti ada Bapak kasih tugas, tapi melalui chat WA ya. Selanjutnya ini peta konsep. Energi itu sendiri adalah usaha atau kerja secara umum ya. Di energi itu memiliki contoh dalam proses kerjanya usaha itu adalah pesawat sederhana, contohnya lagi di bidang miring yang mana menggunakan skrup dan baji, kemudian ada katrol kalau sering mengangkat air di sumur menggunakan katrol ya, kemudian ada tuas untuk mengungkit ya. Energi itu terbagi dari beberapa, yaitu energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak adalah kipas angin ya. Kemudian tentunya juga ada mobil-mobilan ya. Energi listrik menjadi energi panas, setrika listrik. Bisa juga menggunakan apa ya yang sering digunakan di tempat perbaikan mesin TV, mesin komputer, itu ada tuh namanya. Apa itu? Kalian cari tahu. Energi listrik menjadi energi kimia, yaitu fotosintesis ya. Kemudian di energi itu sendiri terdapat energi mekanik. Energi mekanik itu menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial, yang mana ditulis dengan hukum kekekalan energi atau EK. EK ya. Oh ya, Bapak lupa di F5. EK. Lanjut ke transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Maksudnya ini karbon, dioksida, dan air ya. Lanjut. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Nah, itulah fungsi energi yang ada di dalam tumbuhan. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Transformasi energi. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Pada makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsinya. Nanti kalian cari tahu tentang ini ya. Kalau nggak tahu bisa chat Bapak di WA. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Makanan sebagai sumber energi. Nah, ini kemarin ada pertemuan di 7 ruang 1, ada seorang siswa membicarakan tentang energi. Ketika Bapak memberikan pertanyaan apa itu energi, dia bilang makan, Pak. Ya benar, makan kalau bagi makhluk hidup merupakan salah satu penghasil energi. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Ya benar, misalnya kita minum air putih, bukan air putih ya, air bening yang masak. Air yang kita minum tersebut akan menggantikan air keringat yang kita keluarkan saat beraktivitas. Sama juga seperti kita makan nasi. Karbohidrat di dalam nasi itu akan diproses di dalam perut dan diserap lagi di dalam sel, akan menjadikan energi. Makanya makanlah yang bergizi agar mendapatkan energi yang
baik. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologi yang disebut enzim dan berlangsungnya melalui respirasi, katabolisme, dan sintesis. Anabolisme ini sebagai pengetahuan kalian saja, nanti di kelas 8 akan dijelaskan sama Ibu Nila, atau mau bertanya langsung bisa melalui WA Bapak. Dua lintasan kimia metabolisme adalah katabolisme, dua ya, seperti yang mau bilang tadi, yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Reaksi katabolisme, reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah terjadi pembebasan energi atau reaksi eksergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi, termasuk aerob dan anaerob. Nah, ini mungkin banyak sekali pertanyaan untuk kalian. Apa itu? Nah, ini mungkin seru. Reaksi pembentukan yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis. Sintesis itu buatan karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lain membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Ini reaksi fotosintesis ya. 6 karbon monoksida direaksikan dengan 6 air H2O, maka akan menghasilkan reaksi glukosa yaitu C6H12O6 plus oksigen ya. Reaksi kiri dan reaksi kanan itu nilainya sama, 6 tambah 6 12. Di sini 6 tambah 6 sama dengan 12 ya. 12 depannya, maksudnya bukan yang semuanya rata kiri dan kanan itu 12, tapi jumlah atomnya. Atom C itu ada 6, atom O itu ada 12, 2 dikali 6, kemudian atom H itu ada 6, ada 12, atom O itu ada 6. Ini O ya, bukan 0. Lalu di sebelah kanannya ini ada 6, sama kan. Lalu H nya ada 12 ya, sama, kemudian O nya ada 6. Ini yang 6 ini. Kemudian yang 6, yang 12 yang ini. O2 nya 2, bukan 12 ya. O2 nya atau 12 nih. Ya 12 oke. 12. Ini 0 12 tambah ini 18. Ini 12 tambah 6 ya. Betul kan? 18 sama. Next. Di mana terjadinya fotosintesis, struktur daunnya. Proses fotosintesis itu terjadi di mana? Di daun ya, di daun ya. Di daun itu ada jaringan parenkim, jaringan spon, yang mana di dalam mesofil ada epidermis bawah dan kutikula. Yang mana kutikula ini putih ya. Lalu ini epidermis bawah nih, lapisan bawah, lalu lapisan atas. Struktur kloroplas. Nah, kloroplas tadi ya yang dibilang dengan zat hijau daun, terdiri dari dua lapis membran. Bagian dalam disebut dengan membran, bagian tebal disebut dengan tilakoid. Kumpulan tilakoid disebut granum. Stroma adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Kita lihat di sini ya. Mana dia? Ini stroma yang abu-abu ini. Lalu ada tilakoid. Ini cairan kecil nih yang menumpuk. Kemudian ada membran inner atau inner membran. Lalu yang di luarnya, membran luarnya, lalu ada granum, ini granum. Lalu ada lumen. Tilakoid itu nih lapisan ini, tiga ini ya. Oke. Klorofil terletak di membran tilakoid. Klorofil memiliki Mg+ di bagian tengah yaitu magnesium ya. Pigmen klorofil memperoleh energi atau foton dengan cara menyerapnya pada panjang gelombang tertentu, blue 420 nanometer dan red 660 nanometer. Yang paling efektif
ini ya. Tanaman berwarna hijau karena panjang gelombang berwarna hijau dipantulkan, tidak di maksudnya ini nih, tanaman berwarna hijau karena panjang gelombangnya berwarna hijau dipantulkan. Oh, ini maksudnya pencahayaannya ya, mungkin ya. Bapak nih nulis kok lupa gitu ya. Tanaman berwarna hijau. Oke. Kita ke next. Oke. Fotosintesis atau proses kimiawi terjadi di dalam dua fase, satu reaksi terang. Reaksi terang reaksi yang memerlukan cahaya. Cahaya diserap oleh pigmen. Kemudian ada reaksi gelap. Reaksi gelap disebut tahap sintesis dari fotosintesis, menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula. Reaksi terang membutuhkan cahaya terjadi di membran telopid. Reaksi terang tersebut juga membutuhkan cahaya dan air. Dibentuknya molekul penyimpanan energi ATP, NADP. Kalau ada oksigen merupakan produk sampingan fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ini ya. Di sini ada reaksi gelap, tidak butuh cahaya, yang mana terjadi di stroma. Kemudian membutuhkan karbon dioksida diubah menjadi glukosa. Produk gula yang dihasilkan di sekolah Kelvin bukan glukosa tapi gula 3 karbon gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Untuk menghasilkan G3P, siklus Kelvin harus langsung 3 kali untuk mengubah 3 molekul karbon dioksida. Oh ya, karbon dioksida ya, bukan mono. Yang mono itu berarti satu kan. Oke. Untuk membuat satu molekul glukosa akan memerlukan 6 siklus dan fiksasi dari 6 molekul, yaitu CO2 karbon dioksida, ATP dan NADPH yang dibentuk selama reaksi terang digunakan sebagai energi dalam membentuk glukosa. Oke. Pernapasan atau respirasi, oksidasi biologi, bukan sekedar memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 oleh paru-paru, adalah merupakan proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada MH yang akan membentuk energi untuk aktivitas tubuh. ATP adenosin trifosfat sebagai sumber energi. ATP itu adalah adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Oke. Ini skemanya tadi ya tentang fotosintesis ya. Terus lagi ya, respirasi bukan fotosintesis, sorry. C6H12O2 ini gula ya, ditambahkan dengan oksigen maka menghasilkan, ini tanda panas ini ya, menghasilkan karbon dioksida plus H2O air plus energi. Ini ada ini ya, panas ada ya. Kemudian jadi yang memerlukan O2 adalah setiap sel tubuh, dipakai untuk memecahkan satu glukosa menjadi 36. Alat-alat pernapasan ada hidung, tekak, mana tekak ini ya, tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan, bronkus, cabang kalau ini bronkiolusnya, ada alveolus. Ini amulusnya kecil-kecil nih kayak jamur kayak anggur ya. Ada paru-paru atau pulmo. Nah ini gambarnya lagi, ada laring, trakea, paru-paru, tulang rusuk. Tulang rusuk ini yang melindungi paru-paru ya, rongga dada, bronkus, bronkiolus, rongga perut, alveolus yang pinggir sini tadi yang kayak anggur tuh ya. Kemudian ada pleura, ini pinggirnya iya paru-paru, kemudian ada diafragma perut. Kita ke zat makanan yang sesuai dengan yang judulnya ya, tentang energi ya, pasti ada zat makanan yang bisa menghasilkan energi. Zat makanan ada tubuh, di dalam tubuh, bukan ada tubuh. Ada makanan bergizi, makanan sehat,
Kalau kita tidak makan makanan yang bergizi dan sehat, maka kita akan mendapatkan sakit, defisiensi dan avitaminosis, kurang vitaminnya. Dan kurang makan juga ini akan menyebabkan kelemahan pada tubuh. Makanan bergizi, nah ini ya, karbohidrat, protein, lemak, dan garam. Itu dia, garam mineral. Apa itu garam mineral? Nanti ya ini kalian akan cari tahu itu apa tuh garamnya. Kemudian vitamin diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Kurang vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Itu dia ya, vitamin ya. Bagi yang tidak suka vitamin, maka akan menyebabkan penyakit defisiensi. Ini diklik. Nah, karbohidrat merupakan senyawa kimia organik yang dibentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri dari 3 macam atau bentuk polisakarida, yaitu glukogen, selulosa, zat tepung, atau amilum. Nomor 2, disakarida, bagiannya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nomor 3, monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ini contohnya adalah roti ya, nasi, burgernya, burger. Protein, senyawa organik yang tersusun dari asam amino, yaitu CHO dan nitrogen. 1 gram protein sama dengan 4,1 kilokalori. Protein makanan, protein hewani, protein apa nabati, tumbuhan. Seperti itu, banyak ya. Kekurangan protein jangka panjang maka akan menyebabkan penyakit busung lapar. Ini dia gambarnya, kasihan ya pada anak-anak kwashiorkor. Next, lemak atau lipid, senyawa yang tersusun atas unsur CHO, sedikit kandungannya. Sedikit kandungannya. 1 gram lipid menghasilkan 9,3 kilokalori atau kakal ya. Sumbernya kelapa, kacang-kacangan, alpukat, telur, dan produk olahan susu, keju ya. Habis. Demikianlah penjelasan Bapak secara singkat tentang energi dalam sistem kehidupan. Bagi yang mau bertanya nanti bisa WA Bapak secara langsung. Jangan sungkan, jangan malu. Kalau malu bertanya sesaat di jalan, kalau sekarang malu bertanya, pasti akan menyanyiakan paket datanya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf. Selamat siang ya.